tenaga seperti angin, hatiku seperti naga, terus maju dan tidak putus asa. Ayo semangat, semangat, jangan berhenti, tegakkan kepala, kerahkan tenaga, terjang masalah dan mengejar mimpi. Come on, go, 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 ayo, ayo, terbang tinggi ke angkasa. Let me go, 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 ayo, ayo, mengejar mimpiku. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, jangan takut jaga. Ayo, go, 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 biarkan ku pergi, menerjang masalah dan mengejar mimpi. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Go for Speed, di mana terakhir Along dan kawan-kawan yang mencoba mengejar mobil misterius yang ia cari selama ini. Akan tetapi, karena mobil tersebut terlalu cepat, akhirnya mereka pun gak sanggup untuk mengejarnya. Sementara itu, mobil misterius tersebut ternyata mengarah ke tempat Dr. Zen yang rupanya ia adalah si Pak Tua. Ia pun begitu gugup ketika disamperin seorang pria bernama Mr. X yang menanyakan dari mana saja ia sehingga datang terlambat. Pak Tua pun beralasan kalau ia hanya pergi sebentar menemui teman lamanya untuk ngopi-ngopi aja. Setelah itu, Mr. X mencoba memperingati Pak Tua untuk nggak berbuat macam-macam di belakang Dr. Zen apabila ingin hidupnya masih selamat. Kemudian, adegan berpindah ke Dr. Zen yang sedang menelpon Pak Bos untuk menanyakan terkait pelegalan penggunaan senjata pada kompetisi mobil Tamiya. Rupanya Dr. Zen ini menyogok Pak Bos untuk mempengaruhi panitia agar mau melegalkan penggunaan senjata dalam mobil Tamiya. Sehingga dengan pelegalan itu, Dr. Zen bisa leluasa menggunakan senjata pada kompetisi nanti. Keesokan harinya, terlihat Ageng yang mengantarkan Aling untuk kembali berjuang pada seleksi level C gelombang kedua. Saat balapan baru aja dimulai, salah satu mobil pemeran figuran harus terhempas karena nggak mampu untuk melalui rintangan pertama. Berpindah sebentar ke Hoven yang menemui Along karena tahu kalau Along selama ini sedang mencari dirinya. Rupanya Along bermaksud untuk menanyakan keberadaan sang kakak karena tahu kalau Hoven juga memiliki kedekatan dengan kakaknya. Dimana saat dulu sang kakak menjadi juara nasional, Hoven ini juga mengikuti kompetisi tersebut dan menjadi runner-up. Sayang sama halnya seperti Along, Hoven pun juga tahunya kalau Aveng ini pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Setelah itu, Along meminta bantuan Hoven untuk melacak siapa pengirim email misterius kepadanya karena tahu kalau Hoven ini juga jago dalam hal perhacker-hackeran. Singkat cerita, Hoven pun berhasil, di mana email itu berasal dari sebuah web bernama Armored Dragon 4WD. Akan tetapi, Hoven ini nggak bisa untuk meretas masuk ke sana, sehingga nggak diketahui pasti siapa pengirim email tersebut. Meskipun begitu, Along sangat berterima kasih kepada Hoven karena sudah mau membantunya. Kembali ke balapan, di mana persaingan antar pembalap pun terjadi semakin sengit. 地狱使者在赛道中翻车停下，蓝鸟号继续往前跑，在这里出事的机会率很高啊。 Satu persatu pembalap figuran pun mulai berguguran dan hanya menyisakan 3 pembalap saja. Saat balapan hanya tersisa 1 lap, Aling pun menggunakan kekuatan penuh untuk melaju kencang dan berhasil memimpin balapan. Akan tetapi, beberapa meter dari garis finish, mobil Aling kembali mengalami masalah yang beruntung ia masih dapat menyelesaikan perlombaan dengan finish di urutan kedua. Setelah kemenangan itu, Xiaoyun pun mencoba menemui Aling untuk mengucapkan selamat, namun ia langsung aja diusir oleh Ageng dan Jimmy yang kesal karena sebelumnya Xiaoyun sudah menghancurkan mobil Aling. Berpindah ke Mr. Tang yang akan merakit sebuah lintasan baru sesuai impiannya selama ini. Tak lama berselang, ia pun mendapatkan sebuah telepon dari Dr. Zen yang memintanya untuk menemuinya besok.
Keesokan harinya, ia pun menemui Dr. Zen di tempatnya, di mana rupanya Dr. Zen ini tahu kalau Mr. Tang sudah membeli beberapa barang hasil minjam uang di pihak bank. Meskipun begitu, Dr. Zen lah yang sudah melobi pihak bank sehingga Mr. Tang dipermudah dalam peminjaman uang tersebut. Walaupun begitu, Mr. Tang tetap nggak mau untuk bekerja sama dengannya, namun Dr. Zen mengancam bila ia masih aja menolak, maka nggak lama pihak bank akan datang kembali untuk menyita barang-barangnya, bahkan rumahnya. Merasa nggak ada pilihan, ia pun terpaksa mau menuruti apa mau dari Dr. Zen ini, di mana Dr. Zen meminta agar Mr. Tang memberikan desain smart lintasan buatannya. Selain itu, ia juga meminta agar salah satu anak angkatnya bergabung dengan tim Tamiya-nya. Berpindah ke Along yang tengah mabar, makan bareng, sambil berdiskusi dengan ayahnya untuk memberi nama tim baru mereka. Dalam diskusi tersebut, mereka pun akhirnya sepakat untuk memberikan nama naga pada tim mereka. Setelah itu, ayah Along pun pergi menemui ayahnya Hoven yang ternyata mereka saling berteman baik, meski ayah Along memiliki masalah dengan Dr. Zen yang merupakan adik dari ayahnya Hoven. Ayah Along pun mengatakan kalau di pasaran sudah banyak beredar mobil Tamiya yang dibekali dengan senjata, di mana informasi itu ia dapat dari perkumpulan mereka. Mendengar itu, ayah Hoven pun baru ingat kalau perkumpulan tersebut selalu diadakan setiap tahun dan nantinya ia juga berencana untuk datang. Akan tetapi tanpa disadari, percakapan mereka pun didengar oleh Menda yang bersembunyi di balik semak-semak. Berpindah ke Pak Kumis yang tengah merancang mobil terbaru buatannya untuk persiapan kompetisi selanjutnya. Tiba-tiba ia teringat suatu malam saat ia tanpa sengaja ditegur oleh Mr. X, namun dari suaranya Pak Kumis tahu kalau itu ternyata adalah Afeng. What the cuk? Afeng menjelaskan kalau ia kini bekerja untuk Dr. Zen, di mana saat itu ia tahu kalau tuntutan dari Dr. Zen benar-benar akan membahayakan ayahnya. Sehingga dengan begitu, Afeng berhasil membuat Dr. Zen mencabut tuntutannya dan sang ayah hanya bekerja sementara untuk Dr. Zen. Ya, walaupun harus dibayar mahal dengan pengorbanan dirinya. Setelah itu, Afeng meminta Pak Kumis untuk merahasiakan identitasnya dari siapapun dan sebelum pergi ia menitip pesan agar menjaga adiknya Along. Kembali ke masa sekarang, di mana Pak Kumis yang disamperin Ageng dan Aling untuk memberitahu kalau Aling sudah berhasil lulus pada seleksi level C. Tak lama berselang, Along pun ikut muncul, di mana ia langsung kena omel oleh Ageng karena nggak datang saat Aling bertanding kemarin. Dengan cepat, Along kemudian mencoba menemui Aling untuk meminta maaf dan menjelaskan segalanya. Adegan berpindah ke Mr. Tang yang diajak masuk ke tempat penelitian mobil Tamiya Dr. Zen. Di sana ia diminta untuk bertanding Tamiya melawan K, di mana kalau ia menang maka Dr. Zen akan memberikan bonus uang kepadanya. Akan tetapi ia harus menggunakan mobil buatan Dr. Zen yang sudah dilengkapi oleh senjata buatannya. Setelah mobilnya kena serang oleh K, Mr. Tang pun kemudian dipaksa untuk juga menggunakan senjata yang ada pada mobilnya, namun ia merasa berat untuk melakukannya karena ia termasuk orang yang anti terhadap cara begitu untuk bisa menang. Setelah teringat kedua anaknya, Mr. Tang pun sudah nggak ragu lagi untuk menggunakan senjata di mobilnya dan mulai menunjukkan pengalamannya sebagai mantan pembalap mobil Tamiya. Singkat cerita, Mr. Tang pun berhasil mengalahkan K dan kemudian menagih janji yang ditawarkan oleh Dr. Zen. Akan tetapi, Dr. Zen mengubah perjanjiannya di mana apabila Mr. Tang mau bekerja sama dengannya, maka ia akan memberikannya uang 2 kali lipat lebih banyak, bahkan tanpa syarat apapun. Mr. Tang yang tergiur pun akhirnya mau menerima kerjasama tersebut. Berpindah ke Along dan ayahnya yang sedang menguji mobil baru Along setelah mendapatkan lapisan baja titanium.
Namun tak lama berselang, tiba-tiba mesin mobil tersebut meledak yang akhirnya sang ayah menyadari kalau lapisan baja titanium itu hanyalah sebuah versi LED-nya saja. Dan lebih mengejutkannya lagi, benda tersebut ternyata dilengkapi dengan sistem penyadapan untuk mengambil informasi dari mobil itu lalu diberikan kepada seseorang. Adegan berpindah ke toko Pak Kumis yang disamperin oleh pemilik ruko karena sudah nggak bayar sewa selama 3 bulan lamanya. Bahkan mereka mengancam akan menarik semua isi toko apabila selama 3 hari ke depan Pak Kumis nggak kunjung membayar sewanya. Namun tiba-tiba Afeng datang sambil membawa uang segepok lalu membayarkan utang sewa ruko Pak Kumis sekaligus membayarkan sewa untuk 1 tahun ke depan. Di hadapan mereka semua, Afeng pun mengaku sebagai teman baik dari Pak Kumis lalu kemudian pergi. Berpindah ke Dr. Zen yang ternyata informasi dari mobil Along tadi langsung ke transfer ke sana. Namun entah mengapa terlihat kalau Pak Tua yang sepertinya nggak suka akan hal tersebut. Scene berpindah ke Mr. Tang yang baru aja sampai di rumah, namun Jackie dan Jai nggak ada di sana. Kemudian ia menemukan surat minggat yang ditulis oleh mereka berdua karena merasa kalau mereka hanya menjadi beban Mr. Tang saja. Di lain sisi, terlihat Jackie dan Jai yang sudah memulai perjalanan minggatnya, namun karena Jai lapar, mereka pun mampir dulu di warung Indomie. Di tengah-tengah itu, mereka kemudian malah menangis karena kangen dengan sang ayah yang beruntung Mr. Tang datang untuk mengajak mereka kembali pulang. Keesokan harinya, terlihat Along dan Hoven yang tengah berdiskusi untuk persiapan Along mengikuti perlombaan level B. Tak lama berselang, Xiaoyun dan Kei datang, di mana Xiaoyun langsung aja ngajak Along untuk sparring. Akan tetapi, Along menolak dan lebih memilih bertanding di kompetisi level B saja. Karena Xiaoyun ini terus aja ngotot mau sparring, akhirnya Hoven lah yang berbalik menantangnya, yang mana itu langsung membuat nyali Xiaoyun ciut karena tahu kalau Hoven ini sudah menjadi pembalap profesional. Namun setelah diyakini oleh Kei kalau mobilnya sudah menjadi lebih kuat, Xiaoyun pun terpaksa mau dan tak lama berselang Menda pun muncul untuk ikut sparring tersebut. Berpindah sebentar ke Mr. Tang yang kembali membeli barang-barang untuk membuat sebuah tim yang kuat bersama anak-anaknya. Tim itu pun mereka beri nama sebagai tim Scorpio, namun tanpa mereka sadari Mr. Harvey sedang mengawasi mereka. Kembali ke Along dan kawan-kawan yang bersiap melakukan sebuah sparring di lintasan liar pilihan dari Kei. Dalam balapan tersebut, Xiaoyun mencoba menyerang mobil Hoven yang mana itu hampir aja membuat mobilnya crash dengan mobilnya Agang. Beruntung mereka masih mampu mengendalikan mobilnya dan berhasil melanjutkan balapan. Setelah itu, Xiaoyun kembali melakukan serangan yang kali ini ia langsung mengincar 2 mobil sekaligus, di mana salah satu serangannya berhasil membuat mobil Menda jatuh ke dalam air. Tak lama setelah itu, Xiaoyun terus aja memanfaatkan senjata di mobilnya untuk menyerang dan mengalahkan Hoven. Namun memang dasarnya Hoven level balapannya jauh lebih tinggi, ia pun mampu untuk mengatasi semua serangannya dan bahkan berhasil menjadi juara. Sedangkan mobil Xiaoyun malah menabrak garis finish dan kemudian hancur lebur.